Rismawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Jombang. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Tahapan pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan saya Ani Sinjiati, guru kelas 4 SD Negeri Tromo. Baik, assalamualaikum Bu Ani, bagaimana kabarnya ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini sehat, selamat, semoga bahagia selalu. Oke, Bu Ani, alhamdulillah ya Bu Ani ya, hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Baik Bu Ani, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum saya masuk ke dalam kelas nantinya untuk melakukan observasi, apakah saya boleh ini untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ani? Tentu boleh. Oke, baik Bu Ani, terima kasih ya sebelumnya atas waktu yang diberikan Bu Ani kepada saya. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Ani, ini mata pelajaran apa yang akan diajarkan nanti dan dengan tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai oleh Bu Ani? Baik Bu It, untuk pelaksanaan pembelajaran itu nanti saya akan mengajar mata pelajaran matematika. Ajar matematika, kemudian tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan menyimak video, mengamati benda konkret, pecahan, dan mengamati gambar, peserta didik mampu membandingkan dan mengurutkan antar pecahan dengan pembilang satu. Oh iya, baik sekali Bu Ani. Tujuan yang akan dicapai oleh Bu Ani, jadi intinya yaitu melalui beberapa kegiatan yang tadi itu diharapkan murid dapat membandingkan dan mengurutkan antar pecahan dengan pembilang satu, begitu Bu Ani. Selanjutnya Bu Ani, ini kira-kira pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Bu Ani dalam pembelajaran yang akan Bu Ani lakukan ini apa? Baik Bu It, untuk area pengembangan yang akan saya kembangkan yaitu minat belajar peserta didik itu sendiri. Nah, melalui apa? Untuk mengembangkannya itu dapat melalui berbagai media pembelajaran yang menarik dan juga kreatif. Nah, sehingga dapat membuat peserta didik bisa aktif dalam pembelajaran. Wah itu Bu ya, wah keren sekali ini ya Bu Ani ya. Selanjutnya kira-kira strategi yang Bu Ani terapkan dalam pembelajaran nanti ini apa Bu Ani, sehingga tujuannya nanti bisa dikatakan berhasil gitu. Untuk strategi begini Bu, kita sebagai seorang guru itu kan harus memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, jadi saya nanti akan melakukan strategi pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya kalau Bu ini sudah menguasai ya kalau pembelajaran berdiferensiasi. Nah, salah satu contohnya nanti saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan juga produk. Untuk konten nanti yang akan saya gunakan yaitu melalui video dan juga media konkret. Nah, kemudian untuk yang berdiferensiasi proses, nanti anak-anak akan saya bentuk menjadi 3 kelompok. Nah, berdasarkan minatnya itu tadi. Nah, kemudian untuk berdiferensiasi produk, nanti peserta didik akan mempresentasikan hasil kelompoknya tadi. Baik sekali Bu Ani, berarti Bu Ani ini akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir semua kebutuhan belajar murid dan juga sebagai sarana agar murid bisa menuangkan hasil pemikirannya sesuai dengan minat dan bakat anak-anak seperti ini. Baik Bu Ani, untuk pertanyaan selanjutnya ini kira-kira ini penilaian yang bagaimana nanti yang akan dilakukan Bu Ani dalam proses pembelajaran nanti? Baik, untuk penilaiannya itu nanti diantaranya yang pertama adalah penilaian awal pembelajaran. Nah, saya akan menggunakan asesmen diagnosis tentang kesiapan belajar peserta didik dan kemampuan awal mereka. Kemudian untuk penilaian proses, nanti saya akan menilai pada aspek kognitif mereka ketika mereka mengutarakan pendapat dan juga mendengarkan pendapat dari teman yang lain begitu. Kemudian untuk
penilaian sebelum penilaian akhir itu nanti juga akan saya berikan LKPD dulu. Itu memberikan LKPD. Selain tadi mendengarkan selain tadi itu mereka berpendapat, mendengarkan pendapat teman, juga bergotong royong gitu Bu dalam satu kelompok gitu ya. Kemudian untuk penilaian akhir saya akan menilai produk melalui kegiatan presentasi peserta didik itu. Selain itu saya juga akan memberikan soal untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Bagus dan lengkap sekali penilaian yang dilakukan Bu Ani. Baik Bu Ani, ini rencananya kapan ini pelaksanaan pembelajarannya ini? Begini Bu, rencana saya itu melakukan pembelajarannya besok jam keempat setelah anak-anak istirahat. Setelah anak-anak juga lebih semangat karena sudah selesai istirahat. Baik Bu Ani, saya sangat setuju dengan agenda yang Bu Ani sampaikan. Baik Bu Ani, mungkin cukup ini yang dapat saya tanyakan kepada Bu Ani, dan sampai jumpa besok ya di kelas 4 jam ke-4 ya. Semoga kegiatan yang dilakukan besok bisa berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh Bu Ani. Sekali lagi terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. yes. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Nah anak-anak, sekarang ini kan sudah mulai musim hujan. Jadi tolong semuanya dijaga kesehatannya. Kenapa? Supaya kita tidak mudah sakit. Kenapa? Kalau sampai nanti sakit, nggak masuk sekolah, nanti tidak bisa mengikuti pelajaran. Kenapa? Karena sekarang ini sampai sudah mendekati apa? Ujian semester apa? Semester apa? Ganjil. Jadi nanti kalau sampai tidak masuk, sampai tidak bisa mengikuti pembelajaran, sehingga apa? Mengalami kesulitan ketika mengerjakan ujian. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan dengan cukup istirahat dan juga apa? Jangan lupa makan, gitu ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Tapi sebelum itu, tolong dipimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan dipimpin doa dulu. Berdoa siapa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lancar dan juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini kita akan belajar matematika dengan materi pembagian, gitu ya. Nah, sebelum Bu Ani menyampaikan materi, Bu Ani perlu menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan menyimak video, mengamati benda konkret dan mengamati gambar operasi hitung pembagian bilangan caca, siswa mampu menentukan hasil pembagian bilangan caca sampai 100 menggunakan benda konkret, menggunakan gambar dan juga simbol dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pembagian itu sendiri sampai dulu waktu di kelas 3 sudah mempelajari ya. Pembagian itu adalah pengulangan yang berulang. Tetapi hari ini kita akan belajar pembagian yang pertama nanti sampai akan menyaksikan video. Kemudian kita akan belajar pembagian menggunakan benda konkret. Bu Ani bawa permen. Nanti kita akan membagi permen ini, boleh nanti juga dimakan ya kalau sudah selesai pembelajaran, gitu ya. Sekarang diperhatikan dulu video yang ada di depan. Tolong Pada diperhatikan video baik-baik. pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai aturan pembagian. Nah, coba perhatikan pembagian berikut. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 8 adalah bilangan yang akan dibagi
2 adalah pembaginya, 4 adalah hasil bagi. Nah, aturan pembagian yang pertama, apabila bilangan yang dibagi 2 kali lebih besar, maka nilai hasil baginya juga 2 kali lebih besar. Contohnya, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Apabila bilangan yang dibagi, yaitu 8, 2 kali lebih besar atau dikali 2, maka hasil baginya juga 2 kali lebih besar. Sehingga bilangan yang akan dibagi dikali 2 sama dengan 16, dan hasil bagi dikali 2 hasilnya 8. Selanjutnya, aturan pembagian yang kedua. Apabila bilangan pembagi 2 kali lebih besar, maka hasil baginya berkurang menjadi setengahnya. Contoh. Kalian sudah mempelajari aturan pembagian dengan menyaksikan video. Sekarang Bu Ani punya permen. Permen apa ini? Kopiko. Oke, di sini ada yang pernah makan kopiko? Permen kopiko ini berisi berapa ya ini ya? 50 butir. 50 butir permen kopiko. Nah, di kelas ini ada berapa anak ya? 8. Kira-kira kalau 50 permen ini kemudian dibagikan kepada kelas 4 ini, kira-kira nanti setiap anaknya mendapat berapa ya? Nah, caranya bagaimana? Nanti kita praktekkan menggunakan permen ini. Dibagi sama rata, kira-kira berapa ya hasilnya? Kita bagi dulu ya. Kita bagi dulu berapa ya enaknya ya? Mau berapa dulu kamu? Oke, 5 dulu ya. Semuanya mendapatkan permen yang sama jumlahnya? Iya. Nah, ternyata setiap anak mendapatkan berapa? 5 permen. Tetapi di sini masih ada. Semuanya perhatikan papan tulis ya. Kelihatan enggak yang belakang? Nah, ini adalah bagaimana cara membaca ini? Berapa ini? 10 dibagi 2 sama dengan berapa? 5. Oke, pinter. Nah, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oke, karena kalian sudah memahami materi, maka langkah selanjutnya kalian akan bekerja dalam kelompok. Di kelas 4 ini nanti Bu Ani akan membagi menjadi 3 kelompok. Berarti anggotanya berapa? Karena sekarang sudah berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Setelah ini Bu Ani akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan bersama anggota kelompok kalian masing-masing. Jangan lupa nanti di lembar kerjanya ini dituliskan nama anggota kelompoknya, gitu ya. Nanti kalau ada yang nggak mau ikut mengerjakan, nggak usah ditulis, nggak apa-apa, karena dia tidak ikut mengerjakan, gitu ya. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya, harus bekerja sama, jangan hanya 1 atau 2 orang saja yang bekerja. Dibaca dulu, jangan lupa menuliskan anggota kelompoknya. Sudah selesai ya? Nah, karena sudah selesai, maka sekarang setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil apa? Diskusinya. Kita mulai dari kelompok berapa dulu? Ada yang sudah siap? Nah, karena tidak ada yang merasa siap, jadi Bu Ani saja yang menunjuk. Oke, sekarang yang presentasi lebih dulu yaitu kelompok 3. Kelompoknya Nela bersama Nafiul. Monggo, silakan maju. Ayo. Ya, maju dua-duanya sini. Ketika ada teman yang mempresentasikan hasil pekerjaannya, maka kelompok yang lain harus memperhatikan. Barangkali nanti ada yang tidak mengerti, boleh tanya. Nah, saya tidak mengerti, ini gimana? Jadi ya, silakan kalian mempresentasikan.
Oke, terima kasih. Ini tadi kelompoknya Nila sudah mempresentasikan. Tepuk tangan dulu untuk Nila dan Nafiul. Karena tugas kelompoknya sudah selesai, setelah ini Bu Ani akan membagikan evaluasi untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Maka tolong anak-anak bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Lembar evaluasi ini dikerjakan secara mandiri, bukan lagi secara kelompok. Ini dikerjakan dengan teliti, jangan mencontek, dikerjakan sesuai kemampuannya masing-masing. Kerjakan dengan teliti. Setelah ini kalau yang sudah selesai boleh dikumpulkan silang. Anak-anak, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, hari ini tadi kita belajar apa? Tentang aturan pembagian. Nah, untuk yang selanjutnya ada tugas, yaitu pada halaman 27 sampai 28 sebagai pemantapan bahwa kalian memang benar-benar sudah memahami materi tentang pembagian. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Jangan lupa nanti belajar di rumah dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik-baik Bu Ani. Baik Bu Ani, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya. Dalam percakapan observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Ani lakukan kemarin, begitu Bu Ani. Oke. Oke Bu Ani, untuk pertanyaannya pertama ini Bu Ani, bagaimana perasaan Bu Ani setelah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin? Kalau perasaan saya, Bu, ya tentunya senang sekali. Karena kemarin itu saya dapat melaksanakan pembelajaran, di mana saya dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan yang sudah saya rencanakan di dalam modul ajar tersebut, Bu. Oke, bagus sekali Bu Ani. Alhamdulillah pembelajaran yang dilakukan Bu Ani kemarin itu dapat berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan yang modul ajar yang sudah dibuat oleh Bu Ani. Dan saya amati kemarin di pembelajaran Bu Ani sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses dan produk ya, begitu nggih? Jadi kemarin itu saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, produk dan juga proses gitu ya, betul sekali. Baik Bu Ani, kalau boleh tahu dalam hal capaian kira-kira dari skala 1 sampai 10 Bu Ani ini sudah melaksanakan pembelajaran kemarin itu menurut Bu Ani ini dia angka berapa nggih? Nah, ini kalau disuruh menilai diri sendiri itu gimana ya Bu? Iya, ya? betul sekali. Tapi menurut saya dalam pembelajaran saya kemarin itu Bu, ya kisaran skala 8 lah Bu. Karena dalam pembelajaran itu kan tidak selalu mulus gitu ya, tetap Betul ada sekali. kendala-kendala kecil gitu. Seperti kemarin itu anak-anak kurang aktif ketika pembelajaran dan juga ada yang dalam kelompok kecil itu mereka masih bergurau satu sama Sendiri lain begitu Bu, nggih Bu yang Ani. saya alami Nggih. kemarin. Baik Bu Ani, kendala seperti itu memang lumrah ya terjadi dalam pembelajaran kita sehari-hari. Lalu apa ini yang akan Bu Ani lakukan untuk mengantisipasi masalah tersebut di pembelajaran yang akan mendatang? Untuk mengatasi masalah tersebut, Bu, saya merencanakan beberapa solusi. Nah, solusi yang pertama itu gini, Bu, saya akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan juga menyenangkan. Kemudian yang kedua, sekarang itu kan sudah marak sekali media digital gitu ya, Bu ya. Betul. Jadi nanti saya akan menggunakan media digital bisa berupa word, bisa berupa puisi dan juga Bagus sekali. lain-lain. Dan ini yang ketiga,
Jadi sesering mungkin kita itu selalu memberikan motivasi kepada anak-anak. Jadi supaya anak-anak itu lebih semangat lagi dalam belajar. Kurang lebih seperti itu. Oh, ya, wah, keren sekali ini ya rencana yang akan Bu Ani laksanakan ini nggih. Yaitu menciptakan suasana belajar yang nyaman, terus menggunakan media digital dan juga memberi motivasi kepada anak-anak, gitu nggih. Intinya seperti itu nggih. Selanjutnya ini nggih Bu Ani nggih, kira-kira dalam menjalankan langkah alternatif atau solusi yang Bu Ani utarakan tadi, adakah perlu apa namanya bantuan seseorang atau apa dukungan dari siapa begitu? Mungkin itu nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu, yang mana nanti akan bisa membantu saya dalam merealisasikan ide juga solusi tadi yang saya sebutkan tadi Bu, supaya kegiatan pembelajaran saya pun juga bisa berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Ya bagus sekali Bu Ani nggih. Jadi langkah yang akan diambil Bu Ani nanti intinya yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu nggih. Oh, baik Bu Ani, ini yang terakhir ini kira-kira ini eh, apa kapan nih akan melaksanakan rencana solusi yang sudah diutarakan oleh Bu Ani tadi? Ini harus cepatnya nih Bu. Ya. Karena kan ini berkaitan dengan kepentingan dan juga kebutuhan anak-anak itu Siswa sendiri. kita. Nggih. Baik Bu Ani, semoga perubahan dan perbaikan yang direncanakan Bu Ani tadi sesegera mungkin dapat terlaksana, nggih. Dan masalah yang Bu Ani alami di dalam kelas apa namanya bisa segera teratasi, nggih. Dan saya menunggu nih Bu Ani kabar baiknya selanjutnya Saya juga hasilnya. mengucapkan terima kasih Bu ya karena sudah diajak untuk berkolaborasi, juga berdiskusi. Nah, nanti saya juga secepatnya akan sharing kembali ya bersama Bu tentang hasil dari solusi yang saya terapkan tadi. Oke, baik Bu Ani. Itu saja hari ini percakapan yang kita lakukan. Terima kasih atas waktunya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.